I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Vivit Widianing Pangestu dari kelas manajemen A1. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai demokrasi di Indonesia dan pemilu tahun 2024. Demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Kata demokrasi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Pengertian demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Moses Kuey, demokrasi adalah kekuasaan negara yang dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sejarah demokrasi Indonesia. Mengutip dari buku Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia tahun 2012 yang ditulis oleh Nadirun, sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Pada fase ini, Indonesia masih mengalami penjajahan oleh Belanda, dan pemikiran demokrasi modern dari Barat sudah mulai masuk ke Indonesia. Tepatnya, anak-anak muda dan mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Eropa banyak membaca ide-ide demokrasi melalui buku serta ruang-ruang diskusi terbuka. Kemudian, mereka banyak mendapatkan inspirasi mengenai konsep negara demokrasi yang terbuka dan sangat kontradiktif dengan Indonesia. Generasi pertama yang merasakan bagaimana indahnya demokrasi di negara-negara Eropa adalah Muhammad Hatta, yang pernah menjadi wakil presiden di Indonesia. Muhammad Hatta belajar di Belanda dan menyerap berbagai ide-ide demokrasi. Di generasi Muhammad Hatta ini, ide-ide demokrasi mengalami banyak ganjaran karena transisi dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang. Akhirnya, kemerdekaan resmi diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang pertama, demokrasi formal merupakan suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material merupakan demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Demokrasi gabungan merupakan bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok.
Jenis-jenis demokrasi berdasarkan ideologi. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal merupakan demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung merupakan paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung merupakan paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Berikutnya saya akan menjelaskan tanggapan mengenai pemilu tahun 2024 dalam upaya pemilu damai untuk Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pemilu? Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Permasalahan pemilu. Menurut Bawaslu, permasalahan yang akan dihadapi diantaranya beban tugas KPPS, pendistribusian, logistik, validasi data pemilih, politik uang, dan penyebaran hoaks atau hate speech saat masa kampanye. Potensi dan problematika dalam melaksanakan pemilu mendatang. Di antaranya, masalah teknis persiapan pemilu, masalah partisipasi memilih, masalah transparansi, masalah tata kelola pemilu yang akuntabel, dan masalah masa kampanye. Upaya dalam menciptakan pemilu damai. Yang pertama, masyarakat harus berperan penting dalam menciptakan pemilu yang damai dengan melakukan persiapan dari sekarang. Yang kedua, talk show dan acara yang mempromosikan demokrasi damai dan bermanfaat. 3. Tanggung jawab untuk menciptakan pemilu yang damai adalah tanggung jawab bersama. 4. Kampanye harus bebas dari fitnah dan ujaran kebencian. 5. Masyarakat bisa memberikan masukan terkait pemilu 2024 untuk membantu terciptanya pemilu yang damai. 6. Adanya diskusi aktif antara stakeholders akan meningkatkan tanggung jawab dan memperhatikan terhadap isu terkait pemilihan umum.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.